Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ramadan Agung Pratama Saleh, NIM 2018 05 10 224 dari mata kuliah Resolusi Konflik Islam kelas B. Kali ini saya akan membawakan presentasi saya yang berjudul Peran Bangladesh dalam menyelesaikan masalah pengungsi Rohingya Myanmar. Myanmar adalah negara yang memiliki populasi penduduk lebih dari 52,83 juta jiwa. Letak geografis Myanmar yang terletak dekat dengan Thailand dan Laos membuat mereka memiliki budaya yang hampir sama. Negara anggota ASEAN ini memiliki berbagai macam etnis yang tinggal di dalamnya, mulai dari Bamar, Kachin, Kaya, Kain, Chin, Mon, Rakhine, Shan, hingga etnis Rohingya. Namun, nama etnis yang terakhir disebutkan tadi tidak diakui oleh pemerintah Myanmar. Uh, Hal ini dikarenakan bahwa etnis Rohingya dianggap orang asing yang masuk ke dalam teritori negara mereka. Hal ini kemudian disokong oleh fakta bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan dari para etnis Rohingya dengan penduduk asli Myanmar dari segi fisik, agama, bahkan bahasa yang digunakan sehari-hari. Pemerintah Myanmar juga mengatakan bahwa bangsa Rohingya merupakan para imigran gelap yang dibawa oleh Inggris pada saat Myanmar dijajah. Isu ini semakin menguat dengan adanya isu yang mengatakan bahwa para imigran gelap ini membuat pribumi menjadi kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang kemudian berujung pada kemiskinan warga lokal. Represi yang kemudian berusaha untuk dilakukan pemerintah Myanmar mendapat perlawanan yang cukup keras dari para etnis Rohingya. Peleburan budaya serta integrasi etnik merupakan alasan utama yang dibeberkan ke publik mengapa tindakan ini dilakukan. Namun seiring berjalannya waktu, bangsa Rohingya yang tidak memiliki senjata layaknya para militer Myanmar mengalami kekalahan telak. Rumah-rumah dibakar, pembunuhan layaknya pembantaian juga terjadi, bahkan kekerasan secara mental pun terjadi. Tindakan ini kemudian membuat banyak masyarakat Rohingya melakukan eksodus dan berpindah ke Bangladesh. Pada awalnya pemerintah Bangladesh sangat terbuka dalam menerima tamu-tamu mereka dari Myanmar. Namun kebijakan pintu terbuka ini kemudian malah membuat Bangladesh harus merogoh kocek lebih dalam untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi tersebut. Tidak berhenti di situ, masalah pun muncul ke permukaan satu persatu. Misal lahan yang sudah tidak cukup lagi untuk membangun tempat pengungsian yang layak, pelayanan kesehatan yang amburadul, sistem pendidikan yang belum siap menerima perubahan ini, bahkan terjadi malnutrisi kepada para pengungsi. Belum lagi masalah ketenaga kerjaan yang dihadapi oleh Bangladesh. Masalah ini disimpulkan oleh adanya banyaknya pengungsi yang bekerja secara serabutan untuk mengisi perut kosong mereka. Kondisi ini diperparah dengan para pengungsi tersebut tidak memiliki izin maupun berkas-berkas penunjang lainnya untuk menjadi pekerja di Bangladesh. Belum lagi harga yang ditawarkan oleh para orang-orang Rohingya lebih murah daripada yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini tentunya akan berdampak buruk pada nilai upah buruh lokal. Para imigran ini juga menjadi perantara barang-barang yang seharusnya bisa dikenai pajak, seperti buah, garam, pupuk, beras, udang, gula, hewan ternak, hingga obat-obatan. Parahnya lagi, para penduduk Rohingya ini membentuk organisasi ekstremis yang kemudian mengancam stabilitas dari Bangladesh sendiri, seperti organisasi Solidaritas Rohingya dan Arakan Rohingya Islamic Front. Kondisi ini kemudian uh, diperparah dengan para pengungsi juga mendistribusikan obat-obatan terlarang di sekitar-sekitarnya. Bangladesh pun seperti berada di posisi yang serba salah. Hal ini terjadi sebab pemerintah Bangladesh seperti menjadi inang dari para pengungsi-pengungsi Rohingya ini. Namun di sisi lain, Bangladesh masih memiliki rasa empati dengan korban tersebut. Dalam presentasi kali ini, pembicara akan coba menjelaskan kebijakan apa saja yang telah diambil oleh Bangladesh dalam upaya mengatasi permasalahan pengungsi dari Myanmar. Penjelasan kali ini akan terbagi dua atas kebijakan jangka pendek atau short term policy dan kebijakan jangka panjang atau long term policy. Namun sebelum melangkah lebih jauh perlu diingat lagi bahwa Bangladesh tidak menandatangani Konvensi Jenewa pada tahun 1961 serta Protokol New York tahun 1967 mengenai pengungsi. Para pembuat kebijakan Bangladesh juga tidak menyetujui Statelessness Convention yang juga mengatur hal demikian. Hal-hal lain yang tentunya perlu diingat bahwa di dalam negeri Bangladesh sendiri tidak ada peraturan yang memetakan secara langsung mengenai pengungsi dan sebagainya. Hanya terdapat beberapa peraturan yang tidak begitu kuat dalam mengatur mobilitas orang-orang asing di Bangladesh.
Langsung saja kita masuk ke kebijakan jangka pendek. Jadi kebijakan skala pendek seringkali diutamakan oleh pemerintah Bangladesh dalam menangani isu ini. Pertimbangan yang selalu menjadi pemberat ialah bahwa orang-orang Rohingya membutuhkan bantuan secepatnya dan semaksimal mungkin. Maka tidak heran bahwa kebijakan jangka pendek dari Bangladesh ialah memberikan bantuan kemanusiaan seperti pakaian, makanan, obat-obatan maupun tempat tinggal untuk para korban genosida tersebut. Tangan terbuka yang diperlihatkan oleh Bangladesh ini kemudian didasari oleh rasa kemanusiaan yang sangat dijunjung tinggi oleh Bangladesh. Selain itu, adanya kesamaan identitas yaitu sesama penduduk Muslim juga merupakan salah satu alasan kuat mengapa Bangladesh selalu membuka tangan kepada para korban genosida tersebut. Perbuatan yang mulia ini juga didukung oleh para penduduk lokal Bangladesh yang senantiasa memberikan dukungan kepada pengungsi tersebut. Semisal para masyarakat Bangladesh mengizinkan para orang Rohingya untuk menyulap lahan pertanian mereka untuk dijadikan penampungan para pengungsi. Bangladesh dalam mengelola konflik ini tentunya meminta bantuan dari negara lain agar langkah ini senantiasa berada dalam keputusan yang tepat sasaran. Maka tidak heran bahwa Bangladesh juga meminta masyarakat internasional untuk menyokong langkah besar dari Bangladesh ini. Terus kita berpindah ke kebijakan jangka panjang. Jadi yang pertama yaitu melakukan pendataan terhadap undocumented Myanmar nasional di Bangladesh. Pendataan ini dilakukan untuk mengetahui jumlah dari para pengungsi ilegal dan di mana saja mereka menetap. Divisi Statistik dan Informatika, serta Ministry of Disaster Management and Relief Bangladesh kan bertanggung jawab untuk mengadakan penelitian dalam mendata para pengungsi. Para pengungsi yang sudah terdata kemudian nanti akan ditempatkan di tempat penampungan sementara yang telah disediakan. Hal yang kedua adalah menyediakan kebutuhan dasar bagi para pengungsi yang sudah terdata. Pemerintah Bangladesh bekerjasama dengan Bangladesh Red Crescent Society, NGO lokal, dan organisasi internasional seperti IOM, UNHR, UNDP, UNFP, UNICEF, dan WFP untuk menyediakan bantuan kemanusiaan seperti makanan, pertolongan pertama, obat-obatan, sanitasi, serta air bersih yang dapat diminum bagi para pengungsi ilegal yang sudah terdata. Yang ketiga ada memperkuat pengaturan batas negara Bangladesh dan Myanmar. Bangladesh membangun pagar kawat berduri sepanjang perbatasan Bangladesh Myanmar dan membuat bendungan sepanjang 50 km untuk berpatroli di sepanjang Sungai Naf. Selain itu Bangladesh akan memperkuat intelijen di area Cox's Bazar untuk mengidentifikasi aktivitas kriminal yang dilakukan oleh pengungsi Rohingya. Yang keempat ada melakukan pendekatan diplomatik dengan pemerintah Myanmar baik di level bilateral maupun multilateral. Sebelum kudeta, pendekatan diplomatik dengan pemerintah Myanmar terus dilakukan Bangladesh untuk mengupayakan proses repatriasi para pengungsi Rohingya. Selain itu, tindakan ini juga dilakukan untuk memastikan bahwa pengungsi dari Myanmar tidak lagi kembali ke Bangladesh. Terus yang kelima adalah adanya koordinasi tingkat nasional. Mekanisme koordinasi tingkatan nasional dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Komite Koordinasi Nasional yang diketuai Menteri Luar Negeri, Satuan Tugas Nasional di bawah Ketua Sekretaris Menteri Luar Negeri, Satuan Tugas Lokal di tingkat distrik di bawah Ketua Wakil Komisaris. Selain itu, Refugee Relief dan Repatriation Commissariat akan tetap mengatur para pengungsi legal di 2 tempat resmi, yaitu di Kutupalong dan Nayapara. Memasuki di bagian kesimpulan, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Bangladesh tentu akan berdampak buruk bagi negaranya dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pemerintah Bangladesh harus siap untuk mengelola sumber daya manusia dari Rohingya ini untuk menjadi sesuatu yang dalam tanda kutip berharga. Opsi kedua yang dapat dicoba adalah berusaha untuk meminta bantuan komunitas internasional untuk tempat orang-orang Myanmar. Opsi lainnya adalah pemerintah Bangladesh bisa mencoba untuk bernegosiasi dengan pihak pemerintah Myanmar. Namun opsi ini sangat kecil kemungkinannya mengingat kondisi Myanmar yang kini sedang berada di dalam ketidakstabilan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.